Ini bawang apaan ini ya? Ih, di baris-baris. Ini bikin apaan sih ya? Keripik kentang. Oh, dibikin gelang. Ngiler. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aja siapin 3 butir bawang bombay, well. Bawang bombay dikompet-kompet, lalu diiris-iris begini aja, dipotong-potong. Lalu dicongkal-congkal begini. Ambil tengahnya bentuk gelang seperti ini, well. Lanjut keripik kentang. Keripik kentang diremuk-remuk seperti ini aja, well. Nah, nggak terlalu halus. Siapkan tepung beras, tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, micin, tambah air sedikit. Aduk-aduk hingga berbentuk adonan seperti ini aja, well. Gelang bawang bombay kita balur-balurkan ke tepung adonan, lalu balur-balurkan ke tepung kentang yang udah halus. Langsung aja digoreng dan dikongsrang-kangsreng, well. Jangan lupa dibolak-balik sampai matangnya merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown seperti ini, lalu diangkat aja, well, ya, well. Tuangkan ke panci saus keju, mayones, bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, garam, micin, dan susu full cream, lalu diaduk-aduk sampai merata. Udah mendidih diangkat aja. Biar makin lezat, cocol aja pakai sambal ini. Menggoda banget loh. Masukin ke mulut-mulut mungil. Ih, ini tuh bener-bener enak banget, well. Kopong. Oh, ternyata kentang bisa bikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, well. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, well. Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, well. Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, well. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Itu donat ya? Kok lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, lada bubuk, bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat begitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, well. Enak asli. Bola lumer lagi, well. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, well. Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok.
Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunder-bunder seperti ini aja, Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya kayak bikin risol itu. Oh bikinnya gini doang. Tidak bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang guys bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet. Lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga. Lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejak-bejak lagi seperti ini aja, Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak guys. Pertama bahannya kulit lumpia. Adonan pipi-pipikan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih guys. Nah jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu guys. Cepet sih gorengnya sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicicip-cicip lanjut aja masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah. Kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener enak. Ih churros gede-gede banget loh. Enak banget ini. Sumpah ini bikin ngiler banget loh. Ini bikinnya gampang banget sih kecil liwil-liwil. Dicocolin begitu tuh enak banget. Bikin aja. Lanjut aku siapin aja bahan-bahannya. Lelehin coklat. Masukin gula, air, margarin. Api normal aja lalu aduk-aduk sampai meleleh. Tambahkan tepung terigu dengan sesuai ukuran. Aduk-aduk hingga sampai menjadi adonan. Angkat lalu pindahkan tempat lagi. Kocokkan 1 butir telur dan tuang sedikit demi sedikit. Karena kalau ditublak begitu bisa jadi lembek adonannya Nah segini cukup. Nah biar nggak lengket kita oleskan minyak plastiknya. Lalu adonan tuang di sini. Potong ujungnya sedikit. Ini kurang lebar di teflon tuh jadi pindahin ke kuali wajan. Jadi enak tuh tinggal pretet-pretetin potong-potong aja walaupun nggak lurus. Tuh gampang tuh kan bikinnya. Tinggal kongsreng-kangsreng aja. Nunggu warnanya sampai golden brown. Tuh kan bentukannya bagus. Nah aku coklatnya ini keenceran ini. Tapi nggak apa-apa lah kayaknya enak banget ini. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Gampang bikinnya. Kalian bisa coba deh di rumah. Dan ini bener-bener enak. Apaan lagi nih ya? Oh nasi dicoklatin. Oh dibikin bubur. Dessert enak gitu bikin. Siap-siapin bahannya. Aku pakai beras ketan Ini beras ketan udah dicuci. Masukin aja ke magicom. Coklat juga kita potek-potekin aja. Tapi magicom ini lengket banget sih Dan aku ganti magicom yang lain. Dan jadilah nasi coklat Masukin ke blender dan di blender guys. Ngebul. Wih kebakaran blender gua. Pusing. Daripada pusing, aku mau makan burger Deli & Co aja. Nah aku mau makan burger cheese dan burger chicken. Ini tinggal dirobek bagian atas sedikit. Ini mudah banget, cukup di microwave aja Sebentar cuma 30 detik aja. Bisa dimakan lezat dan bergizi ini. Sausnya sampai lumer-lumer begini tuh Rasanya tuh juicy banget, sausnya melimpah, simple dan praktis. Pokoknya mirip burger yang rame di Thailand. Cuma 30 detik bisa makan burger seenak ini Mending kalian beli nyetok di rumah aja Kalian bisa beli burger Deli & Co di Family Mart, Lawson dan Aeon terdekat. Lanjut ke nasi coklatnya. Ini tuh malah jadi beda loh. Ya udah taruh di mangkok aja, taburin coklat bubuk. Coba icip-icip aja kayak gini. Tambahin whipped cream yang udah saya bikin. Ini mantep banget ini. Masukin lagi ke mulut mungil betapa lezatnya. Padahal ini bikinnya asal-asalan aja loh, nggak sama yang kayak video tadi. Tapi enak.
Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Tepung ketan putih 200 gram, tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi, lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-konsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Nah, setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah, aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu Denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah, kita tata rapi dan siap disantap. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah, setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat, lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur, tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran, kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar, masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Ulerin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak, masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, Ini namanya goguma pang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol gagal, lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah, terus aku tambahin butter. Dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini, Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah, ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah, kali ini aku pakai kejunya mozzarella, Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah, pokoknya bentukannya kayak gini lah. Nah, jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah, ini udah matang, luarnya udah crispy, Kemarin tuh aku pakai keju quick melt. Hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah, ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini, Jujur sih adonan goguma pangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah enak banget.